Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat kesaksian hidup orang-orang Katolik di tengah dunia. Orang-orang Katolik diharapkan memberikan kesaksian imannya dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun itu dan dimanapun dia berada. Maka pada sesi ini saudara-saudari ada beberapa bentuk kesaksian hidup orang-orang Katolik yang mau saya bicarakan di sini. Pertama, orang Katolik diminta memberi kesaksian imannya melalui kata. Saudara-saudari terkasih, maka kita lihat dimanapun orang Katolik berada, tutur kata, cara berbicara seorang beriman Katolik itu tidak asal-asal. Seorang beriman Katolik ketika dia mau berbicara kepada orang lain, sesamanya yang ada di sekitarnya, ataupun dengan agama-agama lain, setiap kata, cara bicara selalu dijaga dengan baik. Karena Yesus sendiri pernah berkata, apapun yang masuk ke dalam tubuhmu bukan itu yang menajiskan, tetapi sesuatu yang keluar dari dirimu itulah yang menajiskan orang itu. Artinya saudara-saudari, apapun yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita, itu bukan menajiskan kita, tetapi sesuatu yang keluar dari diri kita, tutur kata kita kepada orang lain, cara berbicara kita kepada orang lain, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka ketika seorang beriman Katolik berbicara tidak pantas, tidak sopan kepada orang lain, dan orang lain sakit hati, maka disinilah yang Yesus katakan, yang najis itu yang keluar dari diri kita. Saudara-saudari terkasih, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang ketika dia berbicara, tutur kata, gaya bicaranya itu begitu didambakan, dirindukan orang. Karena apa? Setiap kata yang diucapkan orang tersebut membuat orang yang ada di sekitar itu yang mendengar merasa tenang, merasa damai, ada kelegaan yang diperoleh. Tetapi ada juga kelompok orang tertentu atau sebagian orang yang ketika dia berbicara, orang sakit hati seumur hidup. Dan inilah yang dilarang oleh Yesus. Maka orang-orang Katolik sekali lagi dimanapun berada, setiap tutur kata, cara berbicara itu harus dijaga dengan baik. Sehingga jangan membuat orang lain tersinggung akibat tutur kata atau cara bicara kita. Saudara-saudari terkasih, tidak jauh atau jangan jauh-jauh kita melihat ketika para imam kita, para pastor dalam menyampaikan khotbah di gereja ataupun dimanapun itu mereka, tutur kata, gaya bicara, cara berkhotbah tidak pernah menyinggung orang lain. Tidak pernah menjelekkan agama lain di dalam khotbah itu. Itulah ajaran sesungguhnya yang harus diikuti, dilakukan oleh seorang beriman Katolik. Jadi khotbah para pastor ini menjadi sebuah pengajaran yang sangat baik dalam memberikan sebuah contoh atau keteladanan bagi orang beriman Katolik. Supaya dimanapun berada, setiap tutur kata, cara bicara kita hendaknya mendatangkan damai bagi orang lain. Maka kita lihat saudara-saudari, dimanapun orang Katolik berada, cara bicara, gaya berbicara, tutur kata, kata-kata yang digunakan untuk berbicara dengan orang lain tidak pernah menyinggung orang lain atau menyakitkan hati orang lain. Orang Katolik selalu hati-hati dalam berbicara, apalagi berhadapan dengan agama lain. Harus dijaga dengan baik tutur kata itu. Jangan sempat kata-kata kita menyinggung agama lain.
Itulah yang selalu diajarkan oleh Yesus, dan inilah yang harusnya dibawa oleh seorang beriman Katolik dimanapun berada. Inilah kira-kira saudara-saudari kesaksian melalui kata. Dengan kita bertutur kata, berbicara dengan baik, orang Katolik mewartakan ajaran imannya. Bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk bertutur kata secara kasar kepada orang lain yang ada di sekitar kita, ataupun terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi Yesus sendiri memberi penekanan ini kepada kita, bahwa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Karena apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita yang tidak sopan, tidak pantas, itu akan mendatangkan sakit hati bagi orang lain. Maka orang Katolik dimanapun berada, tutur kata, gaya berbicara, cara berbahasa itu harus selalu dijaga dengan baik, sehingga tidak menimbulkan atau membuat orang lain tersinggung ataupun sakit hati. Nah, itu yang pertama, soal kesaksian melalui kata-kata. Kemudian yang kedua, saudara-saudari, kesaksian melalui perbuatan. Saudara dan saudariku terkasih, memang kalau kita perhatikan dimanapun orang Katolik berada, segala tingkah laku, tindak tanduk itu selalu terukur. Apa yang mau dibuat itu sudah dipikirkan, dipertimbangkan terlebih dahulu. Bahkan kita lihat realita atau apa yang terjadi di sekitar kita. Ketika gereja dibakar, ketika gereja dibom, orang-orang Katolik tidak pernah mencari tahu yang membom gereja atau membakar gereja itu dari agama mana. Orang Katolik tidak pernah mencari tahu itu. Dan mereka seandainya dicari tahu ya, atau orang Katolik itu memang punya sifat balas dendam, maka dia akan mencari tahu agama mana yang melakukan itu. Maka akan dilakukan balas dendam. Tetapi yang terjadi adalah, walaupun gereja dibakar di mana-mana, gereja dibom di mana-mana, tetapi orang Katolik menanggapi itu dengan adem. Dengan adem. Karena orang Katolik diajarkan oleh Tuhannya, oleh Yesus sendiri, untuk tidak boleh membalas dendam kepada orang. Maka yang terjadi adalah ketika pemboman gereja, pembakaran gereja dan lain sebagainya, orang-orang Katolik justru mendoakan para pelaku itu supaya kembali ke jalan yang benar. Inilah saudara-saudari ajaran iman Katolik yang diturunkan oleh Yesus Kristus kepada para pengikutnya. Maka dimanapun kita berada, kita lihat orang-orang Katolik setiap kali bertindak atau berbuat sesuatu selalu terukur. Saudara-saudariku terkasih, mengenai hal ini Yesus sendiri pernah mengajarkan demikian. Ketika Rasul Petrus bertanya, "Guru, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku atau melakukan kesalahan kepadaku?" Apa jawab Yesus? Lalu sebelum Yesus menjawab, Petrus kemudian mengatakan, "Berapa kali saya harus mengampuni dia?" Berapa kali saya harus mengampuni dia? Lalu Yesus mengatakan, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Saudara-saudari, secara harafiah kalimat ini bisa kita terjemahkan demikian. 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali 70 kali 7 dan seterusnya. Artinya di sana tidak ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti kita bisa melihat hasil perkalian itu sudah sampai di mana. Tetapi di sana 70 kali 7 kali 70 kali 7 dan seterusnya. Artinya apa saudara-saudari? Tidak ada sama dengannya di sana. Dan ini menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Luar biasa ajaran Yesus ini saudara-saudari. Dan inilah yang diikuti oleh umat beriman Katolik dimanapun dia berada. Maka ketika terjadi sesuatu hal yang tidak baik pada dirinya pun, dia akan mendoakan orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik itu. Itu yang kedua, kesaksian melalui perbuatan.
Yang ketiga, kesaksian melalui tanda. Nah, melalui tanda ini bisa kita lihat orang Katolik bisa menggunakan salib, ya, mengalungkan salib di lehernya, kemudian bisa juga membuat tanda salib, lalu memakai rosario, memakai rosario. Nah, di sini saudara-saudari, satu tempat yang sangat dan perlu kita apresiasi adalah saudara-saudara kita Katolik dari bagian timur Indonesia, teristimewa di NTT. Kalau di NTT ini soal memakai salib, tidak ada tandingannya dengan mereka. Mau kecil, mau besar, mau orang dewasa pun itu semua pasti akan menggunakan salib. Dan mereka bangga menggunakan salib itu. Inilah sebuah bentuk kesaksian hidup saudara-saudari. Mereka tidak malu menggunakan salib kemanapun. Sudah besar salib yang gantung di leher mereka, ini masih kurang besar lagi. Karena tidak diizinkan salib dari gereja bisa dibawa kemana-mana. Nah, saya bicara demikian karena saya seorang yang berasal dari NTT, dari Flores, dan saya tahu budaya ini dengan baik. Bagaimana orang NTT, bagaimana orang Flores memberikan kesaksian hidup imannya melalui penggunaan salib. Jadi mau kalung apapun, sehebat apapun, mereka akan mengutamakan menggunakan salib di lehernya. Ini sebuah kesaksian hidup yang sungguh-sungguh hidup di kalangan umat beriman sehari-hari dalam kehidupannya. Jadi orang-orang NTT yang Katolik itu udah biasa menggunakan salib kemanapun pergi. Tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu. Karena itu adalah sebuah ungkapan kebanggaan akan imannya sendiri. Maka saudara-saudaraku, kita umat beriman Katolik di tempat yang lain, mari kita mencontohi hal baik yang dilakukan oleh saudara-saudari kita yang ada di NTT. Mereka sungguh luar biasa, saudara-saudari. Anak-anak mau tua, mau muda, besar maupun kecil, semua dengan begitu sungguh menikmati ketika mereka menggunakan salib itu. Ini sebuah kebanggaan bagi kita sebagai umat beriman Katolik. Dan ini adalah sebuah kesaksian hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain menggunakan salib, kalau di NTT itu juga dalam hal membuat tanda salib, kami sejak kecil itu sudah ditanamkan hal ini dengan baik dan benar oleh orang tua. Dan ini sebuah kebanggaan juga saudara-saudari. Saya ingat ketika kami waktu masih kecil, ketika kami mau dimandikan oleh, atau saya secara pribadi mau dimandikan oleh mama saya, sebelum air itu disiramkan ke badan saya, terlebih dahulu saya itu diarahkan tangan, walaupun itu saat itu belum tahu membuat tanda salib. Tapi ibu atau mama mengarahkan tangan kita untuk membuat tanda salib terlebih dahulu sebelum mandi. Ini sebuah ajaran yang sungguh luar biasa saudara-saudari. Nah, maka kebiasaan ini akan terus dibawa oleh seorang beriman Katolik yang berasal dari NTT terutama, kemanapun dia pergi. Nah, selain mandi di kamar mandi pun kita membuat tanda salib. Lalu minum air putih segelas pun, sebelum kita minum air putih itu pun kita buat tanda salib terlebih dahulu. Apalagi kalau minum kopi atau minum teh manis, nah itu juga selalu kita utamakan atau didahului dengan membuat tanda salib. Memang di sana itu menunjukkan sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa kita diberi rezeki melalui hal-hal yang kita gunakan, entah itu makanan, ataupun itu minuman atau hal-hal yang lain. Selain itu juga saudara-saudari, orang-orang NTT yang Katolik di sana sebelum memanjat pohon, membuat tanda salib terlebih dahulu. Entah itu pun memanjat pohon kelapa juga sebelumnya membuat tanda salib terlebih dahulu. Walaupun setelah turun dari pohon kelapa sudah lupa membuat tanda salib sekali lagi. Tapi itu tidak menjadi sebuah persoalan. Intinya bahwa kita itu ditanamkan nilai-nilai kekatolikan itu sejak dini. Demikian juga saya ingat dengan jelas waktu kami masih kecil. Kebetulan kampung orang tua saya itu di pinggir pantai, pinggir laut.
Dan kami anak-anak itu waktu kecil punya kebiasaan pergi mandi di air laut. Sebelum kami masuk ke dalam air laut untuk mandi, anak-anak itu sudah diajarkan mencelupkan jari ke dalam air itu, pakai jari itu mencelup-celupkan ke dalam air laut, membuat tanda salib terlebih dahulu, baru kita masuk ke dalam air laut untuk mandi. Nah, saudara-saudariku terkasih, ini adalah ajaran iman yang diwariskan secara turun-temurun, dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa inilah simbol dari iman kita. Maka bagi kita di tempat yang lain, jangan malu-malu menggunakan tanda salib, kemudian menggunakan salib dalam hidup kita, membuat tanda salib, bahkan kemanapun kita pergi kita harus menunjukkan ini sebagai identitas kita sebagai seorang beriman Kristiani, teristimewa sebagai seorang Katolik. Jangan pula nanti ketika kita makan di sebuah tempat, karena tidak ada orang Katolik yang ada di situ, lalu ketika kita mau buat tanda salib kita malu-malu. Lalu pura-pura menjatuhkan sesuatu di kolong meja, kemudian kita membuat tanda salib di kolong meja. Ini sebuah tindakan yang tidak terpuji. Saya secara pribadi, dimanapun saya berada, di tempat seperti apapun itu, sebelum saya makan, saya harus berdoa dulu, membuat tanda salib. Saya tidak pernah sungkan, tidak pernah malu mengungkapkan iman saya kepada Tuhan, dimanapun saya berada. Entah pun itu dalam sebuah pertemuan bersama dengan teman-teman dari agama lain pun, ketika diminta mari kita berdoa menurut iman kita, saya akan membuat tanda salib, berdoa sebagai seorang beriman Katolik. Ini yang sering dan sudah biasa saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, selain itu saudara-saudari, kita lihat juga saudara-saudari kita dari NTT, ada juga kebiasaan di sana menggunakan rosario. Rosario itu dikalungkan di leher mereka. Dan ketika kita lihat itu, saya secara pribadi saya bangga melihat saudara-saudara kita menggunakan rosario itu. Sadar atau tidak sadar bahwa di sana sebuah tindakan memperkenalkan identitas kita sebagai seorang beriman Katolik. Dan ini saudara-saudari harus kita teladani, harus kita lihat hal baik yang dilakukan ini, dan kita bawa dimanapun kita berada. Kita gunakan rosario, entah dalam ibadah doa-doa kita dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudari, bentuk kesaksian yang keempat adalah melalui darah. Dan inilah yang sudah dilakukan oleh orang-orang kudus gereja kita. Para martir dalam gereja kita, mereka sudah menunjukkan kesaksian imannya melalui atau dengan cara mencucurkan atau mencurahkan darahnya demi mempertahankan atau membela imannya. Kita ingat dalam gereja kita, seorang martir pertama yang kita kenang adalah martir Stefanus. Dan juga martir-martir yang lain. Mereka diminta untuk menyangkal iman kepercayaannya kepada Yesus. Tetapi mereka dengan gagah, dengan teguh mempertahankan imannya. Hingga akhirnya mereka harus mengorbankan nyawa mereka demi membela atau mempertahankan iman kepercayaan kita. Nah, kita tidak dituntut sampai mengorbankan diri kita, mencurahkan darah kita untuk membela iman kita. Tetapi kita menunjukkan atau menerapkan kehidupan iman kita melalui hal-hal lain seperti yang kami sebutkan di atas tadi. Demikianlah saudara-saudari sedikit sharing tentang bagaimana bentuk-bentuk kesaksian hidup sebagai seorang beriman Katolik di tengah-tengah dunia. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.